saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Pada hari ini saya ingin menyapa saudara dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa dan penuh dengan sukacita. Amin saudara. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mengenal Yesus karena cinta kasih Yesus kepadanya, sehingga dia menerima Tuhan Yesus dan memberikan dirinya dibaptis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Puji syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita terus mengawal kita, menopang kita, dan kita dijauhkan dari segala sakit penyakit malapetaka. Pertama ya Tuhan Yesus, aku mengucap syukur bahwa Engkau perkenankan aku mengenal Engkau, bukan karena Engkau yang memilih, bukan karena aku yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih aku untuk Engkau beri keselamatan. Dan saya mau membagikan kesaksian hidup saya, di mana saya dulu dari orang sebelah, orang non muslim, tetapi karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pada tahun 2003 saya mengenal Tuhan Yesus. Tepatnya Tuhan telah memilih saya, padahal sebenarnya saya tidak layak untuk menjadi pilihannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan telah memilih saya untuk diselamatkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan saya bersyukur pada tahun 2003, saya waktu itu kan kerja di Taiwan, tetapi Tuhan setiap minggu, dulu saya libur, saya dibagikan, kalau di stasiun Taipei itu ada anak-anak Filipina yang membagikan warta. Dan waktu itu saya tetap, saya bukan termasuk orang yang fanatik. Saya ambil, saya dikasih lembaran warta, saya ambil, saya baca di rumah. Kalau malam saya baca di rumah, bagus juga ya gitu. Tetapi karena dari awalnya saya itu Muslim, terus saya menikah dengan orang Kristen, tapi Kristennya dia malah ikut Islam, ikut saya, karena dulu saya gini, saya mau jadi, kamu mau sama aku, kamu harus ngikut imanku yang ikut Islam. Dan di dalam saya bersama dia, sama sekali saya tidak pernah diajak ke gereja ataupun membaca Alkitab, ataupun sewaktu punya anak diajari sekolah, nyanyinya sekolah itu sama sekali tidak. Memang saya benar-benar murni panggilan Tuhan. Tidak ada yang mempengaruhi saya, mengajak saya, tidak sama sekali. Dan waktu itu saya pulang dari Taiwan setelah, ya itulah, sering membaca warta dari orang Filipina yang membagikan warta, dan saya baca, saya tertarik, hati saya sudah, ya mungkin sudah, waktu itu saya tidak tahu lah apa itu namanya Roh Kudus, tapi saya yakin setelah saya mengenal Tuhan, Roh Kudus telah membimbing saya untuk mengenal Tuhan. Dari situlah saya pulang Indonesia, anak saya yang asuh kan neneknya ya orang Kristen itu, TK-nya masuk TK Kristen. Waktu itu saya kan mau ajari lagi dulu karena saya masih Islam, tahun 2003. Anak saya ajak, ayo le, belajar sholat lagi, belajar doa-doa yang dulu bisa, seperti doa makan, doa mau tidur, doa mengucap syukur, ya secara Islam lah ya, karena agama saya itu dulu Islam. Anak saya gini, Ibu, saya mau diajari sholat, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Saya tanya. Syaratnya hari Minggu besok saya kan ada lomba mewarnai di gereja, di sekolah minggu. Itu antar aku ke gereja. Loh kok gitu le? Iya, antar. Nah, pas datang hari Minggu saya benar-benar antar anak saya ke sekolah minggu di gereja itu. Dan saya bilang, saya nunggu di luar. Waktu hari Minggu kan ibadah raya. Saya diajak, gini Bu, kan anaknya sudah masuk kelas, kenapa Ibu masih di luar? Kan gereja yang untuk orang dewasa sudah mulai
sudah mulai ibadah, saya bilang, maaf Bu, saya ini orang bukan Kristen, saya Islam. Saya tolak, ngasih tolak. Tidak apa-apa masuk, maaf Bu, saya tidak ikut. Gitu. Nah datang orang kedua lagi, datang orang kedua pun ngajak, Ibu kenapa masih di luar, bukan sekarang sudah mulai puji-pujian. Oh iya Pak, maaf saya nggak ikut, saya bukan Kristen. Gitu. Waktu itu saya masih menolak juga, dan akhirnya orang itu pergi. Datang orang ketiga yang ngajak juga, seorang anak gadis lah, mungkin seumuran, masih mungkin di bawah 25-an lah. Itu ngajak juga, Bu, ini sudah saatnya masuk Bu, di sini di luar kan panas. Saya masih menolak juga gini, maaf Mbak, ini saya kan nggak ke gereja, saya kan ini orang Islam, saya cuma nganter anak saya kok sekolah minggu. Nah, dia bilang, oh, enggak apa-apa Bu, kan di luar panas, di dalam kan dingin Bu, ada AC-nya. Saya masih menolak dan halus, maaf ya Mbak, saya ini orang orang Islam, saya nggak ikut. Enggak apa-apa Bu, kalau ibu ini mari saya antar. Lah hati saya tergerak untuk masuk, cuman karena masa saya menolak terus, sudah 3 orang gitu dalam hati saya. Akhirnya saya ya dengan basa-basi saya masuk. Waktu itu lagi pujian penyembahan. Saya pun tidak tahu apa itu pujian penyembahan, apa itu. Cuman yang saya rasakan waktu diadakan pujian penyembahan itu, saya merasa kok hati saya bergetar, hati saya kok rasa ada sukacita, damai sukacita yang belum pernah saya rasakan. Cuman saya tidak tahu apa itu. Akhirnya dalam pujian penyembahan itu saya cuma bisa menunduk dan menangis. Saya tidak tahu kenapa. Karena sebelum saya masuk gereja itu, saya belum pernah namanya berdoa ya secara Islam itu saya sampai menangis minta Tuhan sampai menangis, saya belum pernah. Akhirnya saya pun benar-benar menangis, merasakan damai sukacita yang sangat luar biasa. Saya mengikuti sampai khotbah sampai selesai, bahkan begini dalam hati saya, oh kok orang Kristen sembayangnya begini ya, tapi kenapa saya merasakan damai di sini gitu. Saya belum tahu kenapa saya ada perasaan seperti itu, cuma rasa saya itu ada merinding-merindingnya, pokoknya damai gitulah, yang belum pernah saya rasakan. Saya setelah itu pulang dikasih warta jemaat itu, saya bawa pulang, saya baca sampai di rumah, saya baca. Waktu itu saya belum punya Alkitab, saya baca warta itu kan renungannya untuk 1 minggu, dan itu saya sudah mulai tertarik. Kenapa saya seperti ini perasaan setiap saat saya bilang gini dalam hati, kenapa nggak hari Minggu, nggak cepat-cepat hari Minggu ya, saya kepingin ke gereja lagi. Setelah itu sampai hari-hari saya baca, beberapa kali saya baca warta jemaat yang cuma 3 lembar atau 4 lembar itu, karena ada pengumuman-pengumuman yang lain. Jadi nggak cuma renungan aja, renungannya ada firmannya gitu. Saya baca, ini sekali ya. Dulu sewaktu saya masih sekolah, itu sebelum saya menikah, bapak saya kan Islam juga, bapak saya guru ngaji. Tetapi di rumah ada Alkitab dari versi yang perjanjian lama, perjanjian baru sendiri-sendiri. Ada yang tentang kekristenan. Saya benci banget sama bapak saya dulu. Kenapa bapak saya itu guru ngaji, orang Islam, tapi suka membaca Alkitabnya orang Kristen. Saya memang di dalam hati itu benci banget sama bapak saya. Tetapi setelah saya tahu, setelah saya udah ini dalam Tuhan, saya ini, oh berarti bapak saya dulu sebenarnya percaya Tuhan, cuman karena di desa saya, Wonosobo saya, tidak, yang di desa saya lah ya, Wonosobonya sih ada banyak gereja, tetapi di desa saya itu tidak ada orang Kristen sama sekali. Cuman ada 2 orang pendatang, itu pun guru pendatang. Itu Katolik, dan di daerah saya memang tidak ada orang Kristen, semua Islam. Dari situ saya kebencian saya sama bapak saya semakin memuncak di saat bapak saya, kamu orang sembahyang itu nggak cuma nungging-nungging. Aku gini sampai tiduran pun saya bisa berdoa kepada Tuhan. Saya semakin nggak ada respect sama bapak saya, karena bagi saya
Memalukan banget ya bapak saya ini. Saya suka ke musola, saya suka ngaji ikut orang-orang, walaupun saya memang nggak pinter ngaji. Jujur saya memang nggak pinter ngaji, cuman saya rajin kalau ke musola, hafalan-hafalan. Saya belum sampai ke tingkat orang-orang yang membaca dengan fasih, tidak. Dari situ akhirnya saya uh, dengan kebencian, akhirnya saya merantau itulah, karena saya kenal dengan orang Kristen itu, akhirnya dia mau ikut Islam dan saya tetap Islam. Dan 2003 itulah puncaknya, sewaktu saya pulang dari Taiwan. Saya mengenal Tuhan. Tuhan panggil saya bukan karena saya dipaksa, disuruh atau apa, tidak. Dari situ, dari anak saya sekolah minggu, setiap dari pertama saya rindu banget ke gereja, saya ingin lagi ke gereja, masuk masuk ke ibadahnya orang Kristen. Tapi saya waktu itu memang belum tahu apa-apa tentang kekristenan, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara orang berdoa yang benar di dalam Tuhan, belum tahu apa-apa. Lambat laun, saya belum punya Alkitab waktu itu. Saya ke gereja 2 atau 3 kali itu, ada orang orang gereja yang saya kenal datang ke rumah memberikan Alkitab pada saya, dan dia tanya, "Ibu benar-benar ini ke gereja?" Saya bilang langsung loh, padahal saya tidak tahu apa itu gereja. "Iya Bu, saya ini mau ikut ke gereja." Nah setelah saya bilang gitu, Ibu, karena kenapa Ibu kok masuk gereja? Enggak Bu, semenjak saya antar anak saya Wahyu, saya memang tertarik dari pertama. Saya malah ini rindu banget loh, cepat-cepat hari Minggu saya ikut lagi. Dari situ saya tahu caranya dari penyembahan, pujian, bersyukur, karena GPI kan banyak bersyukurnya di dalam penyembahan. Memang yang saya mengenal gitu ya, sangat luar biasa, bersyukur sampai segitunya. Padahal saya di Islam itu cuman hafalan gitu ya, bukan karena benar-benar dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah saya masuk gereja, saya benar-benar merasa dekat dengan Tuhan, dan saya merasa kehadiran Tuhan yang membuat saya sukacita dan damai, benar-benar damai yang belum pernah saya rasakan. Hingga akhirnya pada 2003 itu bulan, saya sudah ikut sampai 6 bulan. Saya akhirnya dibaptis pada 2003 bulan 9. Saya mulai ke gereja itu bulan 4. Bulan 4 antar anak saya ke gereja. Dari situ saya sudah mulai cinta Tuhan gitu. Saya putuskan untuk saya memilih Tuhan Yesus, dan saya meninggalkan iman saya yang lama. Tetapi suami saya bilang gini, "Bu, kamu ke gereja, apakah kamu sudah siap untuk ditanya atau diinikan sama kakak yang fanatiknya begitu?" Kakak saya kan seorang yang fanatik, benar-benar fanatik banget. Saya bilang, "Saya sudah siap. Apapun yang terjadi, ini sudah pilihan saya." Saya bilang gitu. Sampai saya memang benar-benar sama kakak saya dikucilkan. Tidak menganggap lagi lah. Waktu saya lahiran anak yang kedua kan operasi, itu pun kakak saya datang di rumah saya ada gambarnya Tuhan Yesus. Itu antik banget loh. Biasanya tuh ngobrol sana sini, itu 10 menit cuman duduk sebentar, setelah melihat gambar Tuhan Yesus langsung pulang. Jadi benar-benar memang fanatik kakak saya. Dulu kan pernah bilang saya, katanya nanti kamu kristenisasi, kalau orang Kristen menikahi orang Islam itu nanti jadi Kristen. Tetapi saya eh, tidak peduli, karena bagi saya bukan karena saya dikristenkan atau kristenisasi, tidak. Saya benar-benar murni panggilan Tuhan, dan saya yakin dan percaya Tuhan tetap menolong setiap saya, apapun yang saya lakukan Tuhan tolong. Tetapi anak saya kan, karena di lingkungan sekolah anak saya waktu itu masih SD sampai SMP, kan banyak teman-temannya Islam. Saya bilang gini, kan kamu itu orang Kristen, nanti kan jadi keraknya neraka. Dia kangen, bu, aku kok selalu dibully teman-temanku, dibully apa le?
selalu dibilang katanya kalau orang Kristen nanti jadi keraknya neraka. Saya bilang udah nggak usah di ini, nggak usah dilayani, itu anak-anak iseng aja. Saya bilangnya pesannya begitu. Tapi memang benar-benar saya mengenal Tuhan itu karena panggilan Tuhan. Dan waktu itu yang saya percaya, waktu saya pernah mimpi tapi itu sebenarnya kenyataan. Mimpi saya, bapak saya nyuruh saya cerai dengan suami saya, itu mimpi. Saya terus, karena saya bilang enggak lah, apapun yang sudah terjadilah. Saya mimpi diikat di tengah lapangan bola voli pakai net, saya diikat itu. Saya bilang, saya berdoa dalam seperti orang Islam dulu ya, baca surat Yasin gitu. Ayat kursi kok, ayat Yasin. Ayat kursi itu tidak mempan, sama sekali tidak hilang. Saya nggak bisa lepas dari ikatan bapak saya itu. Setelah saya ini doa apa saja nggak bisa lepas. Tapi saya sekali bilang dalam nama Yesus, belum lepas juga. 2-3 kali belum lepas, sampai saya seperti menjerit sekuat tenagaku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus itu benar-benar terlepas. Dan saya makin percaya bahwa saya sudah di Tuhan tolong, sudah Tuhan selamatkan. Sampai saat ini pun saya percaya di dalam Tuhan. Dan sewaktu saya pulang ke rumah orang tua, saya bilang, saya kok mimpi 3 hari kok ini ya diikat bapak di tengah lapangan pakai net gitu. Tapi akhirnya saya kok bisa lepas. Saya cuma mengucap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya ceritanya sama ibu saya. Terus ibu saya bilang, kapan kamu mimpinya? Ya mungkin sekitar sebulan yang lalu gitu. Karena waktu itu kan saya setelah mimpi baru saya mungkin dalam 1 bulan saya kunjungi orang tua. Nah, ibu saya cerita, oh benar itu waktu itu bapak kamu, tahu nggak, kamu dicarikan orang tua sama bapak kamu biar kamu itu lepas dari suami kamu pisah gitu. Karena bapakmu nggak suka dengan suami kamu. Oh, berarti benar-benar saya baru semakin saya yakin dan semakin saya percaya bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada buat kita yang menyerahkan hidupnya buat Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan yang hidup, benar-benar Tuhan yang ada di setiap kita membutuhkan pertolongan. Dulu saya sewaktu masih Muslim, saya memang tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Tapi saya saat ini benar-benar sudah merasakan di dalam setiap doa saya. Seolah apalagi kita sebelum doa senjata pujian penyembahan, benar serasa Tuhan kita hadir, Tuhan kita ada di sisi kita. Saya yakin dan percaya hidup saya pun selalu Tuhan pimpin, Roh Kudus selalu memimpin, Roh Kudus selalu ada buat kita yang percaya dan kita mengandalkan Tuhan. Dan anak-anak saya pun saat ini tetap Islam, tetap Kristen, karena ya ikut aku, tapi suami aku ya nggak usah dibicarakan lah, soalnya ini kan kesaksian saya. Semakin saya dan tahun 2003 akhir tahun saya diberkati pemberkatan nikah secara Kristen di bulan Desember. Pas Natal 2003 saya pemberkatan nikah gereja. Dari situ ya semakin hari semakin saya semakin rindu akan membaca Alkitab. Jadi tidak ada waktu selain waktu senggangku, sehabis aktivitas masak, habis ini dengan anak-anak, saya selalu baca Alkitab. Semakin rindu, seolah-olah membaca itu seolah-olah merasakan benar-benar apa yang Tuhan rasakan saat penyaliban itu. Dan puncaknya pada waktu saya merasakan saya ini hidup, rasanya kok saya seperti ini ya. Waktu itu kan saya mau ke Hong Kong dan tidak ada, Taiwan tutup. Saya sudah dapat bos, tetapi karena sesuatu hal saya urungkan niat saya kabur.
dari PT. Dan saya tidak berani pulang ke rumah. Saya konsultasi konseling dengan ibu yang dulu menginjili saya. Di situ pihak gereja pun langsung menolong carikan rumah gitu ya. Memang benar-benar sifat kasih daripada Kristen memang luar biasa, jauh dari yang dulu saya sebelum saya mengenal Tuhan. Benar-benar saya hidup di dalam Tuhan itu dengan kemurahan, dengan kasih karunia. Sampai saat ini Tuhan terus menjaga, melindungi. Bahkan Tuhan selalu ada di saat aku membutuhkan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Buat kita yang semua yang selalu mengandalkan Tuhan, seperti di dalam Yeremia 17 ayat 7. Selalu mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita semua anak-anak Tuhan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara. Terlebih lagi saat ini benar-benar seperti sudah akhir zaman yang sudah datang. Begitu pandemik yang menyerang sedunia, seakan-akan kita pun larut di dalam kesedihan. Tapi Tuhan tetap ingatkan kita, terus andalkan Tuhan, terus andalkan Tuhan. Karena kekuatan kita hanyalah daripada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Itulah kesaksian saya, di mana Tuhan tolong saya, memilih saya untuk menjadi anak yang dipilih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sungguh kesaksian yang luar biasa saudara yang telah kita dengarkan. Marilah kita terus menyampaikan Injil, kabar kebaikan tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sejati bagi semua kita yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sungguh luar biasa saudara. Mari melalui kesaksian yang kita dengarkan, iman kita semakin dikuatkan dan kita menjadi saksi Kristus. Kita membagikan kabar Injil kebaikan itu kepada setiap saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga percaya dan iman mereka semakin bertumbuh dan berbuah, dan mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka dijamah oleh Tuhan Yesus dan mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin saudara. Baiklah, sekian kesaksian pada hari ini bersama dengan saya Ayu Lestari Malau dari Khotbah Pendeta Channel. Dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyaksikan kesaksian pada hari ini. Saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.